Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang kasus cerebral palsy yang beranggotakan saya sendiri Asifah Lasmi, Hanifia Dwi Hapsari, dan Emma Trisnawati. Next. Yang pertama yaitu ada definisi. Definisi cerebral palsy adalah lumpuh otak atau cerebral palsy adalah masalah kesehatan yang terjadi pada anak dan menyebabkan gangguan motorik. Anak yang mengidap penyakit cerebral palsy akan mengalami beberapa gejala seperti gerak refleks yang berlebihan, postur tubuh tidak normal, tidak mampu berjalan dengan baik, mata juling, dan lain sebagainya. Etiologi cerebral palsy adalah perkembangan abnormal atau kerusakan pada otak infan atau fetus. Cedera pada jaringan otak cerebral palsy bersifat non-progresif dan dapat timbul pada masa prenatal, perinatal, atau postnatal. Etiologi prenatal, malformasi otak kognital, infeksi infrauteri, stroke infrauteri, abnormalitas kromosom. Etiologi perinatal, cedera hipoksik, iskemik, infeksi sistem saraf seperti tetanus, stroke, kernicterus. Etiologi postnatal yaitu trauma, infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis, cedera anoksik. Next akan dibacakan oleh Emma. Patofisiologi cerebral palsy. Secara garis besar, melibatkan gangguan suplai oksigen pada fetus atau asfiksia otak. Hal ini menyebabkan kematian sel dan kehilangan proses sel sebagai respon terhadap sitokin proinflamasi, stres oksidatif, dan pelepasan glutamat yang berlebihan. Kemudian memicu kaskade eksitotoksik. Beberapa faktor dapat mengganggu timbulnya gangguan suplai oksigen fetus yaitu faktor intrauterine growth restriction atau UGR, gangguan vaskular plasenta, infeksi intrauteri, dan kelainan kongenital. Selanjutnya, kejadian peripartum, abruptio placenta, chorioamnionitis, dan asfiksia. Selanjutnya, kejadian peripartum, kejadian pada periode non-natal. Perdarahan intraventrikul leukotrop neonatal. Prognosis. Next. Prognosis adalah hasil prediksi suatu penyakit atau kondisi terkait dengan cerebral palsy. Prognosisnya mengevaluasi kemungkinan seorang anak dapat melakukan keterampilan tertentu seperti berjalan seiring dengan bertambahnya usia. Prognosis khas cerebral palsy adalah penyakit CDC Amerika Serikat. Kondisi ini tidak membaik atau memburuk sepanjang hidup. Namun, setelah masa kanak-kanak, gejalanya bisa berubah. Han, langsung aja Han, lu yang baca. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada anak dengan cerebral palsy meliputi magnetic resonance
resonance imaging atau MRI, otak, ultrasonografi atau USG kranial, elektroensefalografi atau EEG dan EMG. Next. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kemampuan motorik, kekuatan otot, refleks, keseimbangan, dan koordinasi motorik pasien. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan motorik pasien, tingkat keparahan cerebral palsy, dan mencari tahu area-area yang perlu diperbaiki melalui rehabilitasi dan terapi fisik. Next. Pemeriksaan fisioterapi. 1. Evaluasi postur dan pergerakan. Fisioterapi akan mengamati postur pasien dalam posisi berdiri, duduk, atau berjalan. Yang kedua, pengukuran kemampuan fisik. Fisioterapis akan menggunakan tes standar untuk mengukur kekuatan otot, rentang gerak sendi, keseimbangan, koordinasi, dan fleksibilitas pasien. Yang ketiga, pemeriksaan gangguan motorik. Fisioterapis akan mengevaluasi adanya gangguan motorik seperti spastisitas atau kejang otot, ataksia, ketidakmampuan mengendalikan gerakan, diskinesia, gerakan tak terkendali, atau gangguan postur yang mempengaruhi kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas fisik. Next, Mas. Intervensi fisioterapi. Yang pertama, latihan fisik. Fisioterapis akan merancang program latihan fisik yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Latihan ini dapat mencakup peregangan otot, latihan keseimbangan, latihan kekuatan otot, dan latihan koordinasi. Latihan fisik teratur dan terarah penting untuk memperkuat otot dan meningkatkan kemampuan motorik pasien. Yang kedua, terapi gerakan. Terapi gerakan melibatkan latihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan bergerak dan mengurangi ketidakmampuan gerakan yang disebabkan oleh spastisitas atau gangguan postur. Terapi gerakan dapat melibatkan manipulasi pasif atau aktif dari anggota tubuh, gerakan terapi tertentu, atau penggunaan alat bantu seperti kaki palsu atau penopang. Next. Yang ketiga, terapi keseimbangan. Fisioterapis dapat menggunakan latihan dan teknik khusus untuk membantu pasien meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Ini bisa melibatkan berdiri di atas alat khusus, melakukan gerakan keseimbangan yang baik, dan menggabungkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas harian pasien. Keempat, penerapan alat bantu. Fisioterapis dapat membantu dalam pemilihan dan penerapan alat bantu seperti kursi roda, penopang, atau perangkat lain yang membantu pasien dalam mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Fisioterapis akan memastikan alat bantu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Next. Yang terakhir itu ada edukasi dan dukungan keluarga. Fisioterapis akan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai latihan dan teknik yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu memperbaiki kemampuan motorik pasien. Mereka juga dapat memberikan dukungan emosional dan informasi mengenal sumber daya yang tersedia untuk mendukung perjalanan rehabilitasi pasien. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Gua dong yang mau nanya. Gue dulu, Mas. Kelompok 12 mau nanya nih. Boleh, langsung aja. Nama Oke. sama kelompok. Oke, bentar ya. Nama saya Diptor
Putra Haryono dari kelompok 12. Izin bertanya, apa yang menjadi faktor risiko untuk mengembangkan cerebral palsy? Apakah jelas? Oke, Kelompok, jelas. Makasih, kelompok Disko. 3 Yang lain? bertanya. Pertanyaannya, gue Dimas dari kelompok 3. Bagaimana gejala cerebral palsy dapat terlihat pada anak-anak? Udah. Maria mau nanya, Apa, Mar? Dari kelompok berapa? kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana cara pencegahan penyakit cerebral palsy sejak dari kandungan? Oke. Kelompok 4 mau nanya. Nggak, Dit. Apa, Bang? Saya Aditya Nanda Nugra dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah cerebral palsy dapat mengganggu kecerdasan seorang pasien? Terima kasih. Saya kelompok 9, Dewi Aprilia Skararum ingin bertanya, apakah ada perbedaan gejala pada cerebral palsy jika lokasi kerusakan pada otaknya berbeda? Saya dong. Udah cukup. Tinggal 6 menit. Iya, Mas. Satu tuh, Mas. Udah nggak? Tinggal 6 menit. Jawab. Saya ingin menjawab pertanyaannya Maria dulu. Soal pertanyaan dari Maria itu, bagaimana cara pencegahan penyakit cerebral palsy sejak dari kandungan? Caranya itu yang pertama pemeriksaan rutin dan konsultasi dengan dokter obstetri. Yang kedua, hindari merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang selama kehamilan. Yang ketiga itu mendapatkan nutrisi yang cukup, termasuk asam folat, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk perkembangan janin. Yang keempat, menghindari infeksi selama kehamilan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya. Apakah cerebral palsy dapat mempengaruhi kecerdasan pasien? Ya, cerebral palsy dapat mempengaruhi kecerdasan pasien. Namun perlu dicatat bahwa cerebral palsy dan kecerdasan tidak saling terkait secara langsung. Beberapa individu dengan cerebral palsy memiliki kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata, sedangkan yang lain mungkin mengalami keterbatasan intelektual. Intinya, ya, mempengaruhi kecerdasan pasien. Izin menjawab pertanyaan dari Dewi. Apakah ada perbedaan gejala pada cerebral palsy jika lokasi kerusakan pada otak berbeda? Jawabannya, ya ada. Perbedaan pada cerebral palsy tergantung pada lokasi kerusakannya. Misalkan di situ kerusakannya terjadi pada cerebral palsy spastik, ini merupakan kerusakan yang paling umum terjadi. Maka gejalanya bisa seperti kekakuan otot dan gerakan yang terbatas atau terlambat. Kemudian, jika kerusakannya terjadi di ganglia basal, maka gejalanya termasuk timbulnya tidak terkendalinya gerakan, terus gerakannya berlebihan atau tidak terkoordinasi. Selanjutnya, jika terjadi di gejala yang timbul adalah gangguan keseimbangan, koordinasi, motorik yang buruk, gerakan yang tidak terkendali, dan kesulitan dalam melakukan gerakan dan presesi. Dan yang terakhir, jika terjadi tempatnya kombinasi, bisa terjadi gejala tergantung jika tempatnya
bercampur seperti itu gejalanya, maka akan berkombinasi dari ketiga gejala di atas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Difto. Apa yang menjadi faktor risiko untuk mengembangkan cerebral palsy? Yang pertama itu prematur, yang kedua berat badan bayi rendah, yang ketiga infeksi selama kehamilan, yang keempat kecelakaan atau trauma saat lahir, yang kelima itu faktor genetik, yang keenam infeksi atau penyakit seperti infeksi otak, pendarahan otak, atau penyakit lain yang ada pada bayi selama masa kelahiran. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Bagaimana gejala cerebral palsy dapat terlihat pada anak-anak? Dapat terlihat dari anak-anak itu yaitu gangguan motoriknya. Anak dengan cerebral palsy sering mengalami masalah dalam mengontrol gerakan tubuh mereka. Gejala ini dapat berupa kekakuan otot, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, atau gerakan tak terkendali. Terus kedua, yaitu bisa dilihat dari gangguan koordinasi dan keseimbangan. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan yang rumit, seperti mengambil atau meraih objek, berjalan, atau menyeimbangkan tubuh mereka. Terus ketiga, dapat dilihat juga dari gangguan perkembangan motorik. Anak dengan cerebral palsy mungkin mengalami keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan motorik, seperti menggerakkan kepala, merangkak, berdiri, atau berjalan. Terus keempat, ada masalah bicara dan bahasa. Kelima, gangguan persepsi dan persepsi sensorik. Anak dengan cerebral palsy mungkin memiliki masalah dalam memproses atau merespon rangsangan sensorik seperti suara, sentuhan, atau cahaya. Terus yang terakhir bisa dilihat dari gangguan pencernaan dan nutrisi. Beberapa anak dengan cerebral palsy mungkin mengalami masalah seperti kesulitan makan atau menelan, kelainan pada saluran pencernaan, atau gangguan peningkatan berat badan. Sekian dari kelompok Udah terjawab kami. semua kan? Udah ada 5. Penutup, Han. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.